Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya dari Prodi PGST semester 3, Fakultas Pendidikan, Universitas Pahlawan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang interaksi sosial dan sosialisasi. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antar individu yang satu ke individu yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, maupun antar individu dengan kelompok yang lainnya. Dari pengertian di atas, adapun syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan masing-masing pihak, tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung. Adapun kontak sosial ini terbagi pula menjadi 3. Yang pertama yaitu kontak sosial primer, yaitu kontak yang terjadi secara langsung. Contohnya, saling senyum, berhadap muka, ataupun berjabat tangan. Yang kedua, kontak sosial sekunder langsung, yaitu kontak yang dilakukan melalui alat perantara. Contohnya, telepon, surat, SMS, video call, ataupun masih banyak yang lainnya. Yang ketiga itu kontak sosial sekunder tidak langsung, yaitu kontak yang dilalui melalui orang lain atau orang ketiga. Contohnya, Nia menitip salam ke Rudi melalui Ria. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi menurut Edward de Paris yaitu proses penyampaian, gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu mengandung arti yang dilakukan oleh penyampai pesan melalui untuk penerima pesan. Seperti apa interaksi sosial tersebut? Ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu yang pertama, melibatkan lebih satu orang. Yang kedua, terjadinya komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas. Yang keempat, terdapat dimensi waktu atau terikat oleh waktu. Dalam interaksi sosial, ada pun bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif. Dalam asosiatif ini terbagi pula menjadi 4, yaitu yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang atau kelompok bekerja sama, tolong-menolong mencapai tujuan yang sama. Contoh dari kerjasama yaitu yang pertama, gotong royong. Yang kedua yaitu musyawarah. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi yaitu suatu proses penyelesaian diri individu ke kelompok yang lain yang semula saling bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan tersebut. Contoh dari akomodasi yang pertama yaitu pemaksaan terhadap kaum yang lemah. Yang kedua, penyelesaian PHK karyawan. Yang ketiga, penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Yang keempat, yaitu toleransi kehidupan beragama. Yang ketiga, yaitu alkulturasi. Alkulturasi yaitu penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur yang lama. Hasil perpaduan dua budaya yang berbeda. Contoh alkulturasi yaitu contohnya pada seni bangunan. Seni bangunan di Indonesia dikombinasikan pada budaya lain. Dengan pada bangunan
masjid, menara, makam, dan lainnya dengan corak-corak Islam ataupun dengan corak-corak agama yang lainnya, contohnya Buddha, Hindu, ataupun Konghucu dan yang lainnya. Yang keempat yaitu asimilasi. Asimilasi yaitu usaha untuk meredakan perbedaan antara individu ataupun antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Contohnya yaitu pada adat pernikahan, pada contohnya yaitu adanya perbedaan antara pernyataan seni bangunan yang ada di Indonesia dengan yang lain. Yang kedua yaitu interaksi disosiatif yang terbagi pula menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kompetisi atau persaingan. Kompetisi yaitu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok berlomba-lomba mencapai tujuan yang sama dengan persaingan yang sportif. Contohnya, adanya perlombaan atau perlombaan-perlombaan seperti pertandingan bola, ataupun pertandingan sains, ataupun pertandingan menuju cerdas cermat atau yang lainnya untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua yaitu kontroversi. Kontroversi yaitu bentuk interaksi sosial berupa sikap menentang dengan tersembunyinya agar tidak adanya perselisihan antar konflik terbuka. Yaitu banyaknya kontroversi ini bersifat umum, sederhana, dan rahasia dan taktis. Yang ketiga yaitu konflik sosial atau pertikaian. Terjadi karena adanya perbedaan pemahaman dan kepentingan antar individu atau kelompok. Adanya konflik ditandai dengan yang pertama yaitu adanya kekerasan, yang kedua ancaman, yang ketiga kontak fisik, yang keempat pihak yang bertentangan. Adapun yang kedua, kita masuki tahap yang kedua yaitu sosialisasi. Sosialisasi yaitu proses memperkenalkan sistem kepada seseorang. Adapun tujuan dari sosialisasi yaitu mengacu kepada proses interaksi di mana individu yang saling tumbuh mencapai kebiasaan, sikap, nilai, dan kepercayaan kelompok sosial tempat ia lahirkan. Adapun proses dari sosialisasi yang pertama yaitu internalisasi sosialisasi, yaitu penanaman nilai dan norma sosial ke dalam diri seseorang. Contohnya yaitu nilai keagamaan dari keluarganya atau aturan-aturan dari keluarganya. Yang kedua yaitu enkulturasi, yaitu proses pengembangan nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang, yaitu nilai-nilai yang ia dapatkan dari keluarganya tadi sehingga dia dapat mengembangkannya kepada masyarakatnya ataupun di luar rumahnya. Yang ketiga yaitu pendewasaan diri, yaitu proses berlangsungnya internalisasi dan enkulturasi secara terus-menerus hingga membentuk suatu kepribadian. Sosialisasi ini terbagi pula menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama primer, yaitu proses sosialisasi yang pertama kali dilakukan oleh individu sejak anak-anak melalui keluarga berupa nilai agama dan aturan-aturan keluarganya. Yang kedua yaitu sekunder, dilakukan di lingkungan luar rumah, bertujuan agar individu dapat menerima nilai dan norma yang berlaku pada umumnya. Jadi, dapat kita simpulkan
Interaksi sosial dan sosialisasi tersebut saling berhubungan, saling dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dan saling kita lalui dalam sehari-hari. Baiklah, hanya itulah yang saya dapat sampaikan. Bila teman-teman menyukai video dari saya, silakan like dan komen. Dan bila kurang, berilah kritik ataupun saran yang dapat saya pelajari. Dan hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.